Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Tasya Anggraini, perwakilan dari kelompok 1, Sistem Informasi Reguler 2B. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang hasil analisis kami, yaitu PTSA. Kita langsung saja. Baiklah, jadi ini anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Fatima Dwi Fitri, Tasya Anggraini, saya sendiri. 3, Ihsan Nur Saputra. 4, Okta Mayangsari. 5, Dava Al-Rizky. Kita langsung saja ke definisinya. Jadi definisi PTSA itu adalah perusahaan publik Indonesia yang fokus pada pengolahan gas alam. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk energi dan bahan kimia, termasuk LPG, kondensat, dan amonia. ESA beroperasi sebagai salah satu operator kilang LPG terbesar di Indonesia dan mengelola pabrik amonia melalui anak usahanya. Jadi PT Panca Amara Utama. Perusahaan ini juga berkomitmen pada berkelanjutan dengan mengembangkan bahan bakar ramah lingkungan seperti Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Kedua itu adalah visi dan misi PTSA. Jadi visinya itu untuk memimpin Indonesia maju industri kelas dunia. Misinya menambah nilai sumber daya Indonesia dengan berinvestasi di sektor real, mengembangkan sumber daya manusia, mengurangi ketergantungan negara pada impor, dan menciptakan peluang untuk pertumbuhan di masa yang akan datang. Di sini adalah analisis visi PTSA. Visi ini jelas, ambisius, dan relevan dengan arah jangka panjang PTSA sebagai perusahaan energi dan petrokimia. Ini mencerminkan peran strategi dalam mendukung industrialisasi nasional melalui produk seperti LPG dan amonia. Namun, visi ini masih terlalu umum dan belum menggambarkan keunikan untuk pendekatan spesifik perusahaan, seperti memanfaatkan teknologi berkelanjutan atau efisiensi energi. Frasa industrialisasi kelas dunia juga belum menggambarkan ukuran keberhasilan yang konkret. Jadi saran kami itu adalah visi akan lebih kuat jika mencantumkan sektor inti dan pendekatan khas PTSA. Contoh revisinya itu seperti menjadi pimpinan industrialisasi Indonesia melalui pengembangan sektor energi dan petrokimia yang berkelanjutan dan berstandar kelas dunia. Selanjutnya itu adalah analisis misi. Sudah saya sebutkan isi misi PTSA itu apa, lalu ini adalah seperti A, pelanggan, itu tidak disebutkan secara eksplisit, namun secara implisit pelanggan PTSA adalah sektor industri atau terutama pupuk, energi, dan petrokimia, serta pasar ekspor. Lalu B, produk atau jasa. Jadi tidak dijelaskan dalam misi ini produk utama seperti LPG, kondensat, dan amonia sebaiknya disebutkan agar misi lebih jelas dan kontekstual. C, itu pasar atau geografis. Di sini tidak dijelaskan dalam misi produk utama seperti LPG, kondensat, dan amonia sebaiknya disebutkan agar misi lebih jelas dan kontekstual. D. Teknologi. Di sini juga tidak disebutkan secara langsung, padahal PTSA dikenal menggunakan teknologi modern dan efisien, terutama di pabrik amonia dan kilang gas. Visi PTSA yaitu memimpin upaya Indonesia untuk mewujudkan industrialisasi kelas dunia, seperti sudah mencerminkan arah jangka panjang yang ambisius, inspiratif, dan relevan secara nasional. Namun visi ini masih dapat diperkuat dengan penyebutan sektor industri spesifik seperti energi dan petrokimia agar lebih kontekstual dan membumi. Sementara itu, visi PTSA menunjukkan komitmen terhadap nilai tambah, pengembangan SDM, dan pertumbuhan, tetapi masih belum lengkap menurut standar ideal pernyataan misi strategis. Beberapa elemen penting seperti pelanggan, produk utama, teknologi, dan citra publik belum tercermin secara eksplisit. Jadi kesimpulannya itu, visi PTSA sudah kuat sebagai panduan strategis jangka panjang, sementara misinya perlu diperluas dan diperjelas agar dapat menjadi dasar operasional yang lebih menyeluruh dan selaras dengan praktik manajemen strategis modern. Oke, selanjutnya itu adalah analisis aspek divisi keuangan PTSA. Nah, yang pertama itu adalah struktur divisi keuangan PTSA. Baiklah, di sini kami melampirkan CEO-nya dengan nama Prakas Bam. Eh, Beliau merupakan Direktur Keuangan PTSA sejak 2016 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang keuangan dan investasi di sektor energi dan kimia.
Oke, jadi fungsi utamanya itu adalah perencanaan dan pengelolaan pelaporan keuangan, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit. Selanjutnya itu adalah dari segi kinerja. Jadi PT ESA ini mencetak pendapat sebesar 70,31 juta dolar di tahun 2022 dan EBITDA mencapai 354 juta. Tapi di kuartal pertama 2025, laba bersih turun jadi maksudnya 8,13 juta dolar karena produksi amonia yang menurun. Walau begitu, margin laba mereka tetap di angka 14,5%, artinya efisiensi keuangan masih terjaga. Oke, yang ketiga itu dari analisis kami tersendiri, itu terlihat bahwa divisi keuangan PT ESA berhasil menjaga efisiensi meski pendapatan menurun, mereka juga perlu lebih memperhatikan risiko produksi seperti amonia yang menurun. Namun dari sisi transparansi, mereka rutin melaporkan keuangan secara terbuka, jadi tata kelola keuangannya itu sudah sangat baik. Oke, selanjutnya adalah analisis standarisasi pegawai subdivisi keuangan. Nah, jadi di sini tuh yang pertama ada kualifikasi, seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan juga keterampilan teknis. Yang kedua itu adalah job description atau tugas dan tanggung jawab, seperti pelaporan keuangan, audit dan kepatuhan, pengelolaan anggaran, pengendalian internal. Lalu lanjut yang ketiga itu adalah standar kompetensi. Ada teknis, non-teknis, dan yang terakhir itu adalah indikator penilaian kinerja seperti ketempatan dan ketepatan waktu, laporan keuangan, efisiensi pengelolaan dan penggunaan anggaran, lalu ada tingkat kepatuhan terhadap audit dan regulasi, dan yang terakhir itu adalah penguasaan sistem keuangan digital atau SAP dan ERP. Selanjutnya itu adalah standarisasi divisi keuangan PTSA. Nah, jadi di sini itu ada seperti rekrutmen mengikuti standar tinggi, juga digitalisasi bertahap, keterbatasan transparansi publik, pelaporan keuangan rutin dan diaudit, dan indikasi umum yang cukup selaras. Oke, jadi kita masuk ke bagian gap analisis, table gap accounting. Nah, jadi tujuan table gap ini dibuat sebagai alat analisis untuk membandingkan secara sistematis antara kualifikasi yang dibutuhkan oleh PTSA dalam lowongan kerja, secara office atau accounting, dan mislead dengan kemampuan nyata yang dimiliki oleh seorang kandidat. Tabel ini menyajikan perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam bentuk yang terukur dan mudah dipahami. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada kriteria, lalu ada persyaratan lowongan accounting, kualifikasi kandidat, dan nilai gapnya. Jadi kriterianya itu harus pendidikan S1 ekonomi atau akuntansi, pengalaman kerjanya itu minimal 5 tahun sebagai accounting office, lalu sertifikasinya itu brevet A dan B, bahasa Inggrisnya mampu berbahasa Inggris dengan baik, lalu kemampuan analisisnya itu analisis laporan untuk manajemen, ketelitiannya itu menjaga dokumentasi dan rekonsiliasi dengan akurat. Lalu penguasaan software itu mahir MS Office dan ERP sebagai nilai tambahannya. Lalu lokasi domisili itu diutamakan domisili Palembang, industri terkait itu pengalaman dan industri migas, kemandirian dan target itu mandiri dan berorientasi target. Nah, di sini ada kualifikasi kandidat dan juga nilai gapnya. Jadi di sini itu, di bagian nilai gapnya itu, semakin tinggi nilai gap menunjukkan bahwa kesenjangan atau kekurangan kandidat cukup besar dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Artinya, kemampuan pengalaman atau syarat yang dimiliki kandidat masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu perbaikan atau pengembangan signifikasi. Lalu semakin rendah nilai gapnya mendekati nol, itu menunjukkan bahwa kandidat sudah memenuhi atau sudah sangat dekat dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Jadi semakin kecil gapnya, itu semakin siap kandidat untuk mengisi posisi tersebut. Begitu. Oke, lanjut ke table gap SR Office. Nah, di sini sama seperti table accounting tadi,
Dia ada kriteria, persyaratan lowongan, kualifikasi kandidat. Teman-teman bisa lihat di sini, kurang lebih sangat sama dengan tabel sebelumnya. Ini kriterianya adalah pendidikan, pengalaman kerja, standar akuntansi, software konsolidasi, keterampilan analisis, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, sertifikasi, pelatihan tambahan, industri terkait, domisili, kemandirian, dan target. Oke, jadi persyaratan lowongnya itu seperti S1 atau S2 akuntansi atau keuangan, dan pengalaman kerjanya itu minimal 10 tahun diutamakan di perusahaan, manufaktur, atau perdagangan. Lalu, mandor akuntansinya itu penguasaan IFRS atau GAAP, pelaporan regulasi. Dan softwarenya itu penguasaan Hyperion, SAP, BPC, Oracle PCCS. Nah, di sini banyak ya, bisa dilihat. Oke, kita lanjut saja ke identifikasi penyebab gap divisi keuangan PTSA. Jadi, ini merupakan penyebab ketidaksesuaian di divisi keuangan PTSA. Yang pertama itu kurangnya transparansi profil SDM seperti tidak ada data terbuka tentang latar belakang pelatihan atau pengembangan pegawai divisi keuangan di laporan publik. Yang kedua itu digitalisasi belum maksimal terpapar di publik. Jadi meskipun pelaporan keuangan diklaim sudah terdigitalisasi, tidak ada penjelasan sistem spesifik seperti SAP digunakan aktif di divisi keuangan. Lalu yang ketiga itu adalah tidak diungkapnya indikator kinerja individu divisi keuangan. Jadi tidak ada laporan KPI atau asesmen kinerja spesifik tiap divisi, sehingga sulit menilai apakah hasil kerja keuangan sejalan dengan SDM-nya. Lalu yang keempat itu adalah potensi kesenjangan skill digital. Jadi walaupun digitalisasi dilaporkan, kemungkinan masih ada gap antara sistem digital perusahaan dan kompetensi karyawan secara merata. Lalu yang terakhir itu adalah fokus pelaporan umum, bukan per divisi. Jadi laporan tahunan menyoroti kinerja perusahaan secara makro, bukan mikro per divisi. Jadi analisis per divisi terbatas oleh data publik. Nah, di sini adalah laporan keuangannya. Jadi di sini yang pertama itu adalah penurunan pendapatan atau revenue decline. Jadi PTSA itu mengalami penurunan pendapat sebesar 12,6% dari USD 344,96 juta pada FY 2023 menjadi USD 301,4 juta pada FY 2024. Jadi penyebab utamanya itu adalah turunnya harga amonia dari LPG akibat melemahnya permintaan global pasca bom energi 2022 sampai 2023. Jadi stagnasi volume ekspor karena lemahnya permintaan Asia dan gangguan rantai pasok serta nilai tukar rupiah yang lebih stabil yang menekankan margin ekspor. Lalu B itu kinerja laba bersih atau net profit. PTSA juga mencatat penurunan pendapatan dari USD 344,96 juta pada 2023 menjadi USD 301,4 juta pada 2024 yang berarti penurunan sekitar 12,6%. Jadi penurunan ini masih berlangsung sehingga kuartal pertama tahun 2025 dengan pendapat sebesar USD 69,48 juta pada 2025 dibandingkan USD 84,85 juta pada 2024. Jadi selanjutnya itu arus kas operasi. Jadi penurunan tajam arus kas operasi ESA dari USD 176 juta pada 2023 hingga USD 82 juta pada 2024 menjadi menjadi perhatian utama karena menunjukkan laba tidak sepenuhnya mencerminkan dalam kas. Hal ini memungkinkan disebabkan oleh peningkatan hutang usaha akibat keterlambatan pembayaran pelanggan serta manajemen kas yang kurang sigap mengimbangi belanja modal dan investasi. Lanjut ke D, itu likuiditas dan rasio keuangan. Jadi ESA ini masih mempertahankan likuiditas yang sehat dengan rasio lancar di atas 2 dan DER yang terkendali. Yang terakhir itu adalah struktur modal dan investasi. ESA juga mempertahankan struktur modal yang konservatif tanpa peningkatan signifikan pada hutang berbunga. Fokus investasi saat ini diarahkan pada pengembangan amonia biru yang masih berada pada tahap awal, namun untuk mendorong ekspansi hijau ke depan, kebutuhan modal jangka panjang diperkirakan akan meningkat sehingga pengelolaan rencana menjadi
krusial. Lanjut ke faktor eksternal penurunan pendapat. Jadi di sini ada harga komoditas global sepanjang 2024, harga amonia dan LPG global turun signifikan dengan amonia anjlok hampir 20% menurut World Bank yang penurun ini sangat memukul margin penjualan ESA yang sangat tergantung pada ekspor kedua komoditas tersebut. Lalu yang B adalah ketegangan geopolitik dan gangguan logistik. Jadi konflik-konflik politik bertubi-tubi, terutama di Laut Merah dan tekanan logistik di Asia memperpanjang lead time, distribusi dan penambah biaya pelayaran serta asuransi khusus di pasar India dan Asia Timur. C itu adalah fluktuasi nilai tukar meskipun rupiah cenderung stabil pada 2024, penguatan USD menjadi nilai ekspor lebih rendah dalam konversi ke IDR menurunkan daya dorong pada margin bersih. Nah, ini adalah faktor internal penurunan pendapat. Pertama itu manajemen risiko yang kurang tangguh. Jadi investasinya itu besar pada proyek Blue Ammonium, belum menghasilkan kontribusi pendapatan yang signifikan, menunjukkan lemahnya manajemen portofolio risiko yang time to value. Hal ini diperparah oleh minimnya tenaga profesional bersertifikasi seperti CFA atau CPM di divisi keuangan yang mampu menangani analisis investasi dan risiko jangka panjang secara strategis. B itu adalah gap di lapangan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan ESA. Jadi ESA menetapkan standar tinggi untuk SDM divisi keuangan mencakup kualifikasi di bidang akuntansi, audit, anggaran, perpajakan, dan treasury. Namun implementasinya itu menunjukkan gap signifikan seperti penurunan arus, kas operasi yang drastis, lalu RK tidak prediktif, dan proyek Blue Ammonium yang belum memberi hasil meskipun menggunakan SAP dan Power BI. Oke, lanjut ke rekomendasi strategi. Jadi yang pertama itu adalah penguatan kompetensi dan sertifikasi keuangan. Nah, masalahnya itu kurangnya tenaga bersertifikasi, melemahnya analisis dan manajemen risiko. Di sini kami merekomendasikan itu seperti rekrut tenaga profesional bersertifikasi. Di sini juga rekomendasinya itu seperti rekrut tenaga profesional bersertifikasi untuk posisi strategis, biaya sertifikasi bagi pegawai internal dengan ikatan dinas 2 tahun, bentuk komite kompetensi untuk evaluasi SDM dan kebutuhan pelatihan. Yang kedua itu adalah restrukturisasi fungsi dan penugasan keuangan. Masalahnya itu gap antara standar tinggi SDM yang maksudnya ditetapkan dan realisasi di lapangan terlihat dari RCAT yang tidak akurat dan lemahnya kontrol kas. Rekomendasinya itu lakukan job, audit dan rotasi internal di supervisor di level supervisor hingga manajer untuk memastikan personel tepat di fungsi yang sesuai. Lalu bentuk unit khusus perform review RCAT untuk menilai perbedaan rencana dan realisasi tiap kuartal. Lalu integrasikan cross training antar fungsi agar SDM memiliki kompetensi lintas subbidang. Lalu ketiga adalah evaluasi efektivitas pelatihan dan transformasi pengetahuan. Di sini juga masalahnya itu total pelatihan 6.189 jam tidak diberikan dampak nyata terhadap ketahanan keuangan perusahaan. Jadi rekomendasinya itu seperti pendekatan pelatihan dari kuantitas jam ke basis outcome, lalu terapkan sistem post-training, dan juga prioritaskan pelatihan berbasis kasus nyata ESA. Yang keempat itu adalah akselerasi monetisasi proyek Blue Ammonia. Masalahnya itu seperti investasi besar belum menghasilkan kontribusi pendapatan time to value lambat. Lalu rekomendasinya itu adalah bentuknya tim komersialisasi proyek Blue Ammonium yang langsung melapor ke CVO, terdiri dari bagian keuangan, produksi, dan legal. Lalu susun timeline monetisasi secara terukur Q3 2025 sama dengan LOL buyer Q1 2026 kontrak penjualan. Baiklah, jadi
Sekian penjelasan saya tentang analisis PTSA yang telah kami buat pada kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.